perlunya oral atau binawicara untuk memberikan pelayanan, memberikan belajar bagi anak tunarungu ini, karena pada suatu saat si anak ini akan kembali ke masyarakat. Anak ini akan kembali ke lingkungan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan SKH Negeri 1 Kota Serang, Provinsi Banten, dalam kegiatan komunikasi bersama BUID. Pada kali ini pembahasan tentang perlunya berisyarat dan binawicara. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh tanah air, kembali lagi kita berjumpa bersama saya, komunikasi bersama BUID. Pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa kita akan mengupas pada kali ini mengapa kita perlu berisyarat dan mengapa kita perlu belajar binawicara agar anak-anak kita dapat bicara dengan baik ataupun bisa berkomunikasi dengan lancar. Pemirsa di seluruh tanah air, kita buka kembali bahwa anak-anak kita dengan hambatan pendengaran, kita ketahui bersama bahwa dunia tampak sunyi, tidak ada suara apapun. Pada awalnya demikian. Namun demikian, setelah menjalani beberapa latihan bicara, latihan mendengar, kemudian ditegaskan dengan isyarat, maka anak-anak kita dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, kenapa anak-anak perlu belajar isyarat? Kita tahu bahwa lingkungan anak-anak yang tunarungu, sesama tunarungu, akan lebih lancar komunikasinya menggunakan isyarat sebagai penekanan makna yang dimaksud. Bahwa isyarat itu bagi anak-anak tunarungu itu sudah menyertai dari awal, karena keterbatasan dalam bicara, akhirnya isyarat itu sebagai penegasannya. Di dalam lembaga pendidikan, isyarat akhirnya disamakan agar seluruh anak-anak dapat berkomunikasi dengan satu suara, maksudnya demikian. Kemudian, kalau kita perlu belajar binawicara, kita akan tahu bahwa produksi suara itu bisa dihasilkan dari alat ucap manusia. Apalagi sebagai orang tua ya bunda ya, ayah perlu tahu mengajarkan anak di dalam binawicara, agar binawicara bisa berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak kita dapat berkomunikasi dengan baik. Ingat, orang tua adalah orang yang paling berperan di dalam pendidikan anak di lingkungan keluarga. Anak-anak ini sudah hadir sebelum dia mengenal lingkungan yang lain. Lingkungan keluarga lah yang dia kenal terlebih dahulu. Jadi di dalam keluarga ini harus juga bisa memberikan layanan binawicara, tahu produksi suara untuk membantu anak yang tunarungu ini dapat berkomunikasi secara lancar. Apakah bisa dipelajari? Ayo kita belajar bersama-sama.
justru orang-orang terdekat ini mempunyai peran penting terhadap anak tunarungu untuk mengantarkan si anak ini menjadi pribadi yang mandiri. Ayah, bunda, dan seluruh keluarga perlu tahu agar anak ini bisa mencapai titik yang paling bagus di dalam wicaranya melalui belajar dan dihantarkan oleh keluarga yang solid. Harapan saya, seluruh keluarga memberikan layanan pendidikan di dalam rumah, baik oral ataupun isyarat untuk si anak tunarungu ini. Perlunya oral atau bina wicara untuk memberikan pelayanan, memberikan belajar bagi anak tunarungu ini, karena pada suatu saat si anak ini akan kembali ke masyarakat. Anak ini akan kembali ke lingkungan yang sebenarnya, bahwa lingkungan mereka terdiri dari anak-anak yang reguler, tidak hanya anak tunarungu saja. Untuk itu, bina wicara perlu diberikan supaya anak-anak kita juga mampu memahami apa yang mereka maksud, dan mereka pun juga memahami apa yang si anak ini maksud. Itu pentingnya belajar bina wicara, supaya wicaranya diperbaiki menjadi wicara yang lebih baik. Demikian ayah, bunda, dan seluruh keluarga di Indonesia yang mempunyai anak-anak tunarungu, kita akan belajar bersama-sama dengan tujuan dapat menghantarkan anak kita menjadi pribadi yang mandiri dan dapat berkomunikasi dimanapun mereka berada. Salam sayang kami pada semua anak-anak tunarungu di seluruh Indonesia. Salam hormat kami dari SKH Negeri 01 Kota Serang buat keluarga yang mempunyai anak-anak tunarungu dan pemirsa di seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.